guys, halo semua, welcome back lagi di channel gua, pastinya di channel The Felix TM. Oke, jadi untuk di video kita kali ini gua bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload, hati gue pastinya semakin tenang. Oke. Jadi untuk di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gue bakal membahas update kita yang terbaru nanti di tanggal 14 Juli tahun 2026. Jadi kita bakal langsung aja bahas untuk update patch kita yang terbaru. Jadi langsung saja untuk yang pertama, update-nya kalian bisa lihat seperti ini. Jadi untuk update pertama kita mendapatkan event eksklusif yang bernama Liquor Must Tabu. Jadi ini merupakan event yang pastinya kalian bisa dapatkan nanti dan kita bisa selesaikan untuk bisa mendapatkan hadiah di dalamnya. Dan ya ini gue bakal simpelin aja karena ini merupakan event biasa pada umumnya. Jadi kita lanjut lagi, berikutnya di sini ada Divine Power Deathmatch Season 69. Jadi ini merupakan boss battle dan untuk eventnya akan mulai tanggal 21 Juli ya. Jadi nggak langsung di tanggal 14, kita harus nungguin sekitar 1 minggu dulu baru bisa kita mainkan untuk boss battle-nya. Kemudian lanjut lagi untuk yang berikutnya. Di sini merupakan persona yang naik ya untuk poinnya. Kemudian berikutnya di sini ada Season 27 Skybreak Ram. Jadi ini merupakan event tower yang akan di reset. Jadi kalau kalian memang event towernya belum selesai, silakan selesaikan sebisa mungkin pastinya agar kalian tidak yang namanya kelewatan. Karena bahan-bahan yang diberikan juga cukup maksimal pastinya untuk nambah-nambahin bahan kalian buat gacha nanti. Dan lanjut lagi untuk yang berikutnya. Di sini ada login event ya. Ini seperti biasa lah, kita bakal dapat tiket satu ya warna putih sama yang oranye satu lumayan. Berikutnya di sini ada limited persona baru yang pastinya kalian bisa summon nanti, yang mana ada Signless First Snow Misaki dan juga Blood Moon Berserker Rofi. Dia merupakan kedua persona yang pastinya kalian bisa ambil nanti. Kemudian di sini ada limited summon pool Goddess Summon Select. Untuk yang naik di sini kita lihat ya, untuk Goddess Summon Select-nya ada 3 persona, yaitu Pure White Love Song Cartilla, Goddess of Envy Inase, dan juga Archdemon Baal Alana. Jadi untuk Goddess Summon Select kita kali ini cukup berbeda karena ada 3 persona di dalamnya yang pastinya cukup lumayan, dan ini kalian cuma bisa summon menggunakan Deity Jet atau berlian merah. Jadi kalian harus top up untuk bisa summon di sini. Kita lanjut lagi untuk yang berikutnya. Ini untuk reliknya mereka bertiga. Kemudian kita lanjut lagi. Berikutnya di sini ada limited summon pool Goddess Summon Event, dan ini adalah persona yang terbaru pastinya yang kalian bisa summon menggunakan sistem Star Wish Mission yang pastinya akan mempermudah sistem kita untuk summon. Dan lanjut lagi untuk yang berikutnya, ini untuk relik dari kedua persona kita yang terbaru yang pastinya kalian juga akan bisa summon menggunakan tiket putih. Jadi untuk persona baru kita bisa summon menggunakan Dream Crystal dan juga tiket ya pastinya yang berwarna orange. Oke. Lanjut lagi untuk yang berikutnya, di sini ada Surprise Custom Summon. Ini sepertinya adalah selector banner ya. Cuman kemungkinan besar ada perbedaan di sini. Dan untuk bahan yang kita bisa gunakan untuk summon, di sini ada Bond Contract, Dream Crystal, dan juga Deity Jet. Oke. Kita bisa summon menggunakan tiket dan juga Dream Crystal ya. Di sini kita lihat persona yang naik itu ada Wondersuit Phoenix, Stelhar Alana, dan Divine Grace Lynn. Oke, cukup menarik. Untuk isinya lumayan ya. Tapi sebenarnya kita bisa skip. Dan kalau kalian udah punya personanya, mending ya disimpan saja lah bahannya buat persona yang lain. Mungkin nanti di bulan Agustus karena kita bakal dapet summer event pastinya. Berikutnya di sini ada relik dari ketiga persona kita yang dapat selection bannernya. Di sini kita bisa summon menggunakan Dream Crystal juga pastinya dan tiket berwarna putih.
Kita skip saja ini. Kemudian ini ada pas event season 27. Ya, kita bisa skip saja. Ini merupakan event yang kalian harus top up ya pastinya. Kemudian ini adalah bundle-bundle yang kalian bisa beli. Silahkan dicek aja langsung kalau kalian emang pengen beli bundle buat persiapan summon nanti. Oke, lanjut lagi. Berikutnya kita cek di bagian bawah. Ini ada update persona skill adjustment. Oke, ada buff persona. Dimana di sini ada 3 persona yang di buff, yaitu Divine Grace Lyn, Wondersuit Phoenix, dan juga Stellar Alana. Di sini untuk Wondersuit dan juga Stellar ini mereka dapat buff yang kedua kalinya ya. Oke, menarik. Karena ini untuk kedua kalinya mereka di buff. Dan untuk Divine Grace Lyn, seingat gue belum pernah di buff. Dan ini merupakan persona normal pertama yang di buff sama developer coy. Jadi kita akan lihat apa saja buff baru yang diberikan oleh developer kita di sini. Jadi untuk yang pertama di sini ada Divine Grace Lyn yang ditingkatkan, itu ada di skill spesialnya, ada efek skill baru. Di mana di sini dia akan memberikan 1 stack counter mark untuk semua enemies. Oke, skill spesial yang bagus, dan ini juga ada di persona kita yang terbaru ya, yaitu efek counter mark. Kemudian ada new skill enchantment effect, di mana di sini untuk stacknya ditambahkan sebanyak 1 ya untuk di skill spesialnya, lumayan banget. Jadi ini bisa menghasilkan 2 stack langsung ya untuk di skill spesialnya. Kemudian untuk skill ultimate di sini ada tambahan efek skill baru, di mana untuk setiap 1 counter mark yang dipegang oleh musuh kalian itu akan meningkatkan damage yang diberikan. Oke, cukup bagus. Kemudian ada tambahan efek lagi. Di mana sini untuk tambahannya ada di atribut advantage damage-nya yang bisa meningkat sampai 6% untuk setiap stack yang dipegang oleh musuh kalian. Dan di sini maksimumnya bisa mencapai total 120% tambahan damage. Berikutnya untuk relic dari Divine Grace Lyn juga dirubah kemampuannya. Di mana di sini ada efek baru yang mana ultimate skillnya akan memberikan tambahan 1 stack counter mark untuk semua enemies. Oke, nanti kemungkinan kita bakal coba persona Lyn Divine Grace yang sudah di buff ini. Kalau tidak salah ada akun gue yang sudah bintang 4 personanya, jadi kita bisa coba untuk gameplaynya nanti untuk si Divine Grace Lyn. Oke, lanjut lagi. Berikutnya di sini ada Wondersuit Phoenix yang di buff. Di sini ada peningkatan damage untuk di skillnya. Yang pertama kita cek di skill spesial, ada efek baru. Di sini jika ada allies kita selain caster itu memberikan damage atribut advantage untuk target, ada 100% chance untuk memberikan damage booster kepada target kita. Dan di sini akan berikan tambahan damage juga berdasarkan persentase attack. Lalu efeknya itu akan dihilangkan saat ke-trigger 1 kali. Jadi ini skillnya cukup bagus ya. Dan sepertinya karakter kita yang sudah mendapatkan buff ini akan lebih condong untuk persona yang lebih mengandalkan atribut advantage coy. Oke, kita lihat lagi untuk tambahan. Di sini ada relic yang ada di adjust untuk kemampuannya. Di sini ada efek baru yang ditambahkan, di mana efeknya saat giliran caster itu sudah berakhir, dia bakal mendapatkan 1 stack power egg untuk si Wondersuit Phoenix-nya. Oke. Kemudian di sini untuk setiap stack dari power egg itu akan meningkatkan attack dari Wondersuit Phoenix dan bisa ditingkatkan sampai 7 kali ya. Oke. Menarik. Ada efek baru yang bisa ngeboost damage dari Wondersuit Phoenix. Kita bakal lihat apakah nanti bisa meta ya untuk Wondersuit ini. Berikutnya di sini ada Stellar Alana yang di buff. Dimana untuk buffnya di sini ada di skill spesial,
ada skill enchant efek baru yang mana untuk target flip pipnya itu dirubah ya sistemnya dari allies other than self menjadi semua allies. Jadi untuk yang kemarin itu efek flip pipnya cuma bisa diberikan oleh beberapa orang saja, dan sekarang diubah sistemnya. Jadi untuk efek flip pip ini akan bisa diberikan untuk semua allies. Ini bakal bagus. Dan berikutnya, relik di sini ada efek originalnya yang dihapus dan ditambahkan efek baru. Di sini skill spesialnya itu tingkatkan damage-nya. Berikutnya ada skill efek baru di mana jika seandainya skill dari Stelher Alana itu memberikan atribut advantage damage kepada musuh, nanti dia akan memberikan tambahan speed up untuk semua allies selama satu putaran. Wah, speed up ya. Ini support yang bagus. Dan kayaknya sih bakal lumayan berguna banget ya di sini coy. Untuk si Wondersuit Phoenix karena bisa meningkatkan speed ini bakal bagus banget gameplaynya. Dan untuk update-nya segitu aja ya. Tidak ada lagi dan sisanya di sini cuma optimasi dan juga fix untuk beberapa persona pastinya. Jadi ya mungkin bahasan gue sampai sini aja untuk update kita yang terbaru dan semoga aja kalian suka dengan update kita. Di sini ada update beberapa persona lama yang sepertinya bisa berguna nanti di dalam gameplay. Dan mumpung gue memiliki persona tersebut dan memang sudah cukup lumayan lah untuk kemampuannya, mungkin nanti kita bakal coba gameplaynya tipis-tipis. Ya walaupun masih bintang 3, mungkin kita bakal coba di boss battle saja ya. Karena lumayan nih buat dijadiin support damage ya untuk ketiga persona kita yang terbaru yang sudah mendapatkan buff coy. Jadi kita akhiri saja untuk video kali ini. Kalau kalian misalnya ada pertanyaan segala macam, langsung aja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget, see you in the next video guys, goodbye, dadah cuy.